Bab 733, balap mobil sejak berusia 10 tahun. Kali ini, dia tidak hanya ingin membuat Valentino rugi 60 miliar. Dia juga ingin memenangkan kembali 60 miliar yang tadi dia keluarkan. Aku terima. Terima Valentino tanpa ragu. Baik. Kali ini adalah pertandingan kita berdua, orang lain tidak ikut. Selain itu, 120 miliarnya harus dikeluarkan sekarang, agar tidak ada yang kabur saat kalah nanti. John yakin sekali Valentino tidak bisa mengeluarkan uang tersebut, karena itu dia mengatakannya sambil tersenyum. Mendengar perkataannya, Valentino pun ragu sejenak. Di kantong Valentino sekarang hanya ada 60 miliar yang baru saja dia dapatkan. Bahkan jika ditambah dengan 20 miliar pemberian Danu, totalnya hanya 80 miliar saja. Dia benar-benar tidak bisa merogoh uang sebesar 120 miliar. Apa? Kalau tidak mampu merogoh uang sebanyak itu, kamu bisa mengaku kalah. Kamu bahkan tidak bisa merogoh uang untuk taruhan. Jadi apa kamu layak untuk bertaruh denganku? John mencibir tanpa henti. Dirinya sendiri juga tidak mampu merogoh 120 miliar sekarang. Namun, temannya banyak, orang-orang konglomerat di belakangnya bisa mengumpulkan 120 miliar dengan mudah untuknya. Jadi, sekarang dia percaya diri sekali. Ini 60 miliar untukmu. Saat Valentino sedang ragu, sebuah tangan yang putih dan ramping terjulur padanya. Kukunya yang berwarna-warni terlihat sangat indah. Di telapak tangannya, terdapat sebuah kartu ban. Valentino mendongak dan menatap Arka. Mulutnya bergerak-gerak, tapi tidak ada yang dikatakannya. Aku sudah berjanji padamu, jadi ini memang sudah menjadi milikmu. AWK menarik telapak tangan Valentino dan menyematkan kartu ATM itu ke tangannya. Melihat AWK yang menarik tangan Valentino dengan sendirinya, orang-orang pun terlihat kebingungan. Valentino menggenggam kartu ATM di tangannya perlahan, lalu dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Baik, aku akan bertaruh 120 miliar denganmu. Hah? Melihat AWK memberi uang sebesar 60 miliar pada Valentino, wajah John jadi semakin muram, karena itu dia mendengus. Kemudian John juga meminjam 120 miliar dari anak-anak konglomerat yang ada di belakangnya. Kemudian, uang sebesar 240 miliar diserahkan ke tangan gadis cantik yang bertugas untuk mengibaskan bendera. Telapak tangan gadis yang posturnya tinggi dan seksi itu gemetaran saat memegang kartu ban dengan uang sebanyak itu. Totalnya 200 miliar lebih. Bahkan, gadis itu jadi terdorong untuk kabur sekarang juga. Bocah, kali ini Kak John akan menghancurkanmu. Seorang anak konglomerat mendengus dingin. Dia sedang berdiri di pinggir sambil melipat tangannya. Belum tentu aku akan menghancurkannya, tapi tadi aku belum mengerahkan seluruh kekuatanku saja. John mencibir sambil berjalan menuju mobilnya. Kebetulan sekali, tadi aku juga hanya menggunakan setengah kekuatanku. Ujung bibir Valentino terangkat ke atas, lalu dia menaiki mobil Centena. Kali ini dia bertanding demi dirinya sendiri, jadi tentu saja dia harus berusaha lebih keras lagi. Bram, Bram, Bram. Knalpot kedua mobil itu menyemburkan asap panas lagi, kedua mobil itu mengambil posisi bersebelahan di belakang garis start. Mobil mewah sangat cocok dengan gadis cantik. Ayo, Kak John, gadis cantik ini akan bersorak untuk mendukungmu. Salah seorang anak konglomerat melambaikan tangannya untuk memanggil gadis cantik pengibas bendera untuk mendekat. Hal semacam ini tidaklah aneh. Sering ada wanita cantik yang duduk di kursi penumpang depan mobil balap para anak-anak konglomerat. Gadis cantik tinggi ini juga tidak menolak. Kalau dia duduk di dalam mobil, nanti dia pasti akan mendapatkan uang tip yang banyak. Hei. John menurunkan kaca mobilnya, kemudian dia melirik sekilas pada Valentino untuk memprovokasinya. Hal ini sama saja seolah mereka sedang menghadiri pesta koktail, tapi John didampingi oleh gadis yang putih, cantik dan berkaki panjang, sementara itu Valentino hanya sendirian.
Hal ini membuat John merasa dirinya jauh lebih unggul. Lano, kamu tidak kenal dengan siapapun. Jadi, mana mungkin kamu bisa menemukan seorang wanita pendamping? Lano, aku akan ikut denganmu. Setelah mengerutkan kening dan berpikir selama beberapa detik, kemudian Aweka membuka pintu mobil VW Centena dan masuk ke dalamnya tanpa ragu. Orang-orang langsung tercengang. Sifat Aweka sangat arogan, pria lain yang berharap bisa duduk di mobil Aweka saja sudah merupakan hal yang sangat tidak mungkin. Namun, sekarang dia malah berinisiatif menaiki mobil Centena milik si pecundang itu dan menjadi wanita pendampingnya. Hal ini benar-benar tidak masuk akal. Aweka, apa yang kamu lakukan? Wajah John jadi muram. Wanita yang disukainya masuk ke mobil orang lain, dirinya langsung naik darah saat melihatnya. Bahkan kalau dia memenangkan segalanya, dia tetap akan kehilangan Aweka. Hal ini tidak ada hubungannya denganmu. Aweka melangkah masuk ke mobil dan langsung duduk di kursi penumpang depan. Astaga! Sepupuku yang tukang bikin pusing ini sudah takluk pada seorang pria? Vincent mengerjap-ngerjapkan matanya sambil bergumam sendiri dalam kebingungan. Dia sudah bersama Aweka sejak kecil, tapi dia belum pernah melihat Aweka begitu dekat dengan pria manapun. Siapapun yang ingin menggoda Aweka pasti akan dipukuli sampai babak belur. Setelah duduk di dalam mobil, Aweka awalnya tercengang. Lalu dia menggerakkan tubuhnya dan mengulurkan tangan untuk mengelus-ngelus interior di dalam mobil Centena. Semakin mengelusnya, semakin besar pula keterkejutannya. Perasaan ini. Bahkan mobil mewah yang harganya miliaran pun tidak akan memiliki interior yang semewah ini. Mobil Centena milik Lano harganya hanya berkisar ratusan juta, tapi mobilnya sudah dimodifikasi menjadi sangat mewah. Apa sebenarnya tujuannya? Apa benar-benar ada orang yang begitu hebat tapi tetap rendah hati di dunia ini? Aku tidak menyarankanmu untuk duduk di mobilku, kata Valentino perlahan. Aku naik mobilmu karena aku menghargaimu. Konglomerat kota Vero mana yang tidak mau mengajakku jalan-jalan naik mobil? Tapi, mereka tidak punya kesempatan. Seharusnya kamu merasa terhormat. Aweka mendengus dingin, nada bicaranya terkesan arogan. Aku khawatir kamu tidak tahan nanti. Valentino bahkan tidak menatapi Aweka, dia mengulurkan tangannya untuk mengencangkan sabuk pengamannya. Konyol! Aku juga seorang pembalap, kamu bisa drifting sesuka hati, kalau aku tidak tahan berarti aku kalah. Aweka memasang ekspresi sombong. Valentino tidak mengatakan apapun lagi, dia hanya mengencangkan sabuk pengamannya. Sejujurnya, kemampuan drift kamu lumayan. Aweka melirik Valentino, tapi dia tidak berniat mengencangkan sabuk pengamannya. Setiap kali balapan dengan orang lain, Aweka tidak pernah suka memakai sabuk pengaman. Aku sudah mulai bermain balap mobil sejak usia 10 tahun. Saat umur 12 tahun aku sudah bisa drifting. Valentino mengulurkan tangannya dan mengapit sebatang rokok di mulutnya. Tapi, dia tidak menyalakan rokok itu. Silakan merokok. Aku tidak keberatan, tapi apa kamu bisa berhenti berlaga? Apa kamu bisa duduk di kursimu dan menggapai kemudinya saat kamu umur 12 tahun? Aweka mencibir, lalu dia juga mengulurkan tangannya untuk mengambil sebungkus rokok khusus wanita. Keluarga kami akan membuat mobil yang sesuai dengan ukuran tubuh kami saat masih anak-anak. Valentino menghisap rokoknya sambil menjelaskan dengan santai. Aweka menyalakan sebatang rokok, lalu dia melambai-lambaikan pergelangan tangannya. Mendengar bualanmu, sepertinya keluargamu itu keluarga orang kaya yang misterius, ya? Valentino tersenyum pelan, tapi dia tidak menjelaskan terlalu banyak. Lalu dia berkata dengan suara yang kecil. Duduk yang baik. Kalian berdua, bersiaplah. Di luar jendela mobil, gadis cantik tinggi yang mengenakan rok mini dan baju yang menampilkan perutnya mengangkat bendera tinggi-tinggi. Bram? Bram? 2 tong bensin dituangkan ke dalam api unggun, sehingga dalam sekejap api berkobar tinggi. Valentino membuang puntung rokoknya dan menutup jendela mobil.
pertandingan dimulai. Gadis cantik yang tinggi dan ramping itu mengibaskan bendera di tangannya tak kuat. Bab 734, memukau para penonton. Duar! Terdengar suara seperti ledakan guntur yang bergema di telinga semua orang. Semua orang kaget sekali ketika mengetahui bahwa kali ini Centena yang pertama menerjang keluar. Oh setan! Start lontar! Berapa besar horsepower mobilnya itu? Sialan! Start lontar, bahkan dua roda depannya sempat melayang di udara selama beberapa detik. Saat balapan kali ini baru dimulai, Valentino sudah memukau para penonton. Horsepower yang dihasilkan oleh daya dorong super membuat mobil Centena itu melaju memimpin dalam trek dengan cara start lontar. Lamborghini ungu yang cantik itu pun segera tertinggal di belakang. Saat ini, semua orang baru menyadari apa yang dikatakan Valentino sebelumnya. Dia benar-benar tidak membual. Tadi dia bilang kalau dia bahkan belum menggunakan setengah dari kekuatannya. Banyak orang yang mengira dia sengaja mengatakan kalimat itu hanya karena kesal pada John. Namun, saat ini, start pelontar yang memukau ini membuat banyak orang terdiam. Ceklak! Rokok wanita milik Aweka jatuh ke celana kulitnya, sehingga dia pun menundukkan kepalanya dan dia pun buru-buru mematikan rokok itu. Orang yang ahli di bidangnya akan tahu kebenarannya. Duduk di dalam mobil dan menyaksikan bagaimana Valentino mengendalikan mobil secara langsung, membuat Aweka sangat terkejut. Kemudian, Aweka mengencangkan sabuk pengamannya tanpa ragu lagi. Kali ini adalah pertama kalinya dia mengenakan sabuk pengaman selama bertahun-tahun balapan. Duduklah dengan tenang. Kali ini, aku tidak akan memberinya kesempatan lagi. Sudut mulut Valentino tersenyum samar dan dia mengulurkan tangan untuk ganti gigi, sementara itu kalimat yang dia ucapkan terdengar sangat tenang. Namun, terdapat kepercayaan diri yang sangat tinggi dalam ekspresinya. Sebagian besar mobil balap memiliki transmisi manual, dengan begitu mobil dapat dikontrol secara lebih fleksibel dan meningkatkan kenikmatan berkendara. Ngung! Ada getaran di kompartemen mesin dan seluruh mobil bergetar secara terus-menerus. Saat ini, Centena yang sangat biasa ini seolah telah menjelma menjadi seekor harimau. Setelah mengeluarkan bunyi yang nyaring, mobil ini melesat melaju. Kamu! Aweka membelalakan matanya sambil menatap kosong ke depan. Pemandangan yang tertangkap di kedua sisi matanya berlalu dengan sangat cepat. Ceklak! Wajah Valentino tidak berekspresi, dia menginjak pedal gas dan kemudian menggerakkan tuas persneling dengan sangat mulus. Menambah kecepatan sedikit demi sedikit, mengganti gigi satu demi satu, hingga dalam sekejap akhirnya dia menggunakan gigi tertinggi. Kecepatan mobilnya seperti anak panah yang dilepaskan dari busur, melesat menuju kaki gunung. Us, 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 us. Meski terhalang kaca mobil, Aweka bisa mendengar tekanan angin yang kuat di luar. Ban-ban mobil berputar dengan kecepatan tinggi. Suara bising yang tercipta karena ban menggelinding di jalan langsung menyeruak ke telinga. Ngung! Wajah John menjadi muram, dia menginjak pedal gas sampai habis dan langsung menekan sebuah tombol dengan tangannya. Pada saat ini, laju mobil John tiba-tiba meningkat, mencapai tingkat yang mengejutkan. Ada pendorong yang diimpor dari luar negeri yang terpasang di mobil John. Barang itu mahal sekali, tapi bisa meningkatkan daya gerak. Walau mobilmu dimodifikasi dengan baik, tetap saja tidak bisa dibandingkan dengan kinerja benda itu. Melihatnya, Aweka jadi agak khawatir. Seperti yang diharapkan, saat ini mobil John sudah mengejar Valentino di belakang secara gila-gilaan. Dilihat dari kecepatannya, hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 detik untuk menyalip Valentino. 240 miliar itu akan menjadi milikku. Valentino tidak mengatakan sesuatu yang kasar, malah hanya mengatakan kalimat ini dengan suara lembut. Selesai berkata, Valentino mengulurkan tangan kanannya dan menekan sebuah tombol merah. Ini. Aweka kebingungan. Ganti mode sport. Muncul sebuah suara dalam mobil ini untuk melaporkan.
Tanpa menunggu reaksi AWK yang masih bertanya-tanya, keseluruhan mobil Centena tiba-tiba mulai bergetar. Tidak hanya kompartemen mesin di bagian depan mobil yang bergetar, tetapi bagian belakang mobil juga bergetar. Ini penggerak 4 roda? AWK tercengang. Meski berpengalaman balapan mobil, dia bahkan tidak menyadari bahwa Centena ini adalah mobil dengan penggerak 4 roda. Mesin penggerak 4 roda depan belakang yang bekerja secara bersamaan membuat kinerja mesin pun tiba-tiba mencapai puncaknya. Syuh! Jarum penunjuk odometer berputar seketika. Dalam waktu kurang dari 5 detik, mobil ini melesat ke kecepatan super tinggi 320 km per jam. Selain itu, jarum penunjuk kecepatan juga masih terus naik. Saat ini, Lamborghini John baru saja melampaui setengah badan mobil Valentino. Sebelum John bisa tertawa, dalam sekejap dia sudah ditinggal jauh oleh Centena yang mendadak melesat cepat. Astaga! Apa-apaan Centena itu? Apa itu benar-benar Centena? Aku tidak percaya. Kecepatannya sekarang setidaknya 320 km per jam. Bagaimana bisa? Gila! Lamborghini John yang sudah menghabiskan banyak uang untuk dimodifikasi saja sudah tertinggal jauh. Di luar pagar pembatas di sepanjang lintasan, pria dan wanita yang tak terhitung jumlahnya berteriak-teriak liar yang bercampur dengan sorakan. Cepat! Terlalu cepat! Dalam sekejap mata, Centena itu bisa melesat sejauh ratusan meter. Pada saat ini, AWK ingin menarik kembali kata-katanya sebelum pertandingan ini dimulai. Seharusnya dia mematuhi bujukan Valentino untuk tidak masuk ke mobil ini. Bahkan saat ini, dirinya yang merupakan seorang pecinta mobil balap pun terpesona sekaligus pusing dengan batas kecepatan seperti ini. Duduk yang benar. Valentino melirik kaca spion sekilas. Saat ini John sudah tertinggal jauh. Karena itu, dia menurunkan kecepatannya sedikit. Kemudian dia memutar setir dengan tiba-tiba, mengendalikan tuas persneling dengan satu tangan dan menginjaknya satu demi satu, melakukan gerakan yang bahkan tidak dimengerti AWK. Cheat! Mobil tersebut langsung menyerempet dan mulai melesat drifting melalui tikungan-tikungan dalam belokan yang sempurna. Pada detik berikutnya, Valentino melepaskan tangannya dari kemudi. Dengan momentum mobil, roda kemudi mulai berputar secara otomatis dan diluruskan kembali dengan kecepatan lebih tinggi dari putaran tangan Valentino. Saat kembali lurus, Valentino mengulurkan tangannya untuk memegang kemudi lagi, lalu mengendalikan bagian depan mobil dan menginjak pedal gas lagi. Bram? Pipa knalpot memuntahkan asap putih tebal dan Centena melesat ke depan lagi. Huek! AWK memegang jendela sambil menundukkan kepalanya. Dirinya hendak memuntahkan sesuatu, tapi tidak ada yang keluar. Sebenarnya dia tidak ingin mengakuinya, tapi saat ini dia terpaksa mengakui bahwa dirinya terguncang sampai dibuat mabuk perjalanan. Di sisi lain, Valentino masih tetap tidak berekspresi dan tampak sehat-sehat saja. Entah itu kemampuan fisik Valentino atau kekuatan batinnya, tapi AWK merasa kagum. Apakah Lano benar-benar tidak pernah berpartisipasi dalam pertandingan sebelumnya? Apakah dia benar-benar hanya seorang gelandangan saja? Namun, kalau bukan karena dia itu bodoh, apakah dia akan mempertaruhkan nyawa hanya untuk mendapatkan hadiah ratusan miliar? Selama proses balapan, AWK menyaksikan betapa hebatnya keterampilan mengemudi Valentino. Perpindahan gigi akselerasi yang sangat mulus dan ekspresi wajah yang sangat tenang. Dia terlihat santai dan mengatasi segala hal dengan tenang. Setelah satu putaran, John sudah tertinggal jauh sekali dari Valentino. Valentino sudah melaju ke platform puncak gunung, sedangkan John masih berada di pertengahan jalan menuju ke atas gunung. Pada putaran kedua, Valentino meluncur lebih lancar daripada putaran sebelumnya. Bisa diketahui kalau ini benar-benar pertama kalinya Valentino mengendarai di jalan Gunung Harlem. Namun, Valentino beradaptasi dengan trek ini dengan cepat dan performanya terus meningkat di setiap putarannya. Waktu putaran pertama Centena adalah 8 menit 49 detik. 8 menit 49 detik. Bab 735, Harta, Tahta, Wanita.
Begitulah seruan wanita cantik yang mengenakan rok mini dan memegang bendera kecil itu. Dia berdiri di puncak gunung dan berteriak menggunakan mikrofon di tangannya. Astaga naga! Rekor ini jauh melampaui rekornya John. Dia tidak hanya melampaui John, tahu? Rekor satu putaran pembalap terhebat di Gunung Harlem itu 9 menit 8 detik, itu juga paling cepat di seluruh kota Faroe. Lano pecahkan rekor Gunung Harlem sepanjang masa. Wah, gila! Dia itu bukan manusia! Penonton langsung mendidih, seruan yang tak terhitung jumlahnya menggemparkan seluruh arena. Segala sesuatu di luar kaca mobilnya, semua tatapan yang penuh antisipasi itu, tidak ada yang memengaruhi Valentino sedikit pun. Pada putaran terakhir, mobil Valentino melaju melampaui batas. Dia sudah hampir sampai puncak. Sudah hampir sampai puncak. Seru si cantik pencatat waktu yang tinggi dan ramping ke mikrofon yang dipegangnya, sehingga suasana di seluruh Gunung Harlem pun memanas. Bram? Bram? Suara mesin yang menderu dengan kuat terus mendekat. Di detik selanjutnya, Volkswagen Santana melesat ke puncak gunung dalam sekejap. Wush! Bak seberkah cahaya putih, ia langsung melesat melewati garis finish. Wanita cantik dan ramping di sisi jalur laju langsung menekan alat penghitung waktu di tangannya dan berteriak. Pemenangnya adalah Santana. Berapa menit? Berapa menit? Berbagai seruan dan teriakan keras menuntut ingin menyaksikan momen pemecahan rekor ini bersama-sama. Momen ini adalah momen yang menggembirakan sekaligus menegangkan. Si cantik pencatat waktu melirik penghitung waktu di tangannya, lalu mengangkatnya ke atas kepala. Skor putaran kedua, 8 menit pas. Total skor 2 putaran, 16 menit 49 detik. Begitu mendengar kalimat ini, ratusan orang di Gunung Harlem langsung berteriak dan melompat naik turun. Suasana di tempat penonton seketika gempar dan penuh semangat. Memecahkan rekor tertinggi adalah sebuah momen yang bersejarah. Apalagi performa Valentino di antar putaran meningkat dengan sangat pesat. Skor putaran pertama adalah 8 menit 49 detik, artinya waktu yang digunakannya di putaran kedua seketika berkurang 49 detik. Kalau membalap satu putaran lagi, apakah waktunya akan berkurang lagi? Gila! Tidak usah banyak cakap lagi. Pokoknya Santana itu hebat. Lano Wijaya hebat sekali. Lano Wijaya, kamu keren sekali. Dewa balap! Dewa balap! Dewa balap! Dewa balap! Entah siapa yang memulai berseru, ribuan orang lain pun ikut meneriakan sebutan ini dengan serempak. Seruan dewa balap penuh pemujaan bergema di puncak Gunung Harlem dan menderu sampai seakan-akan menghancurkan batas langit dan melewatinya. Raungan memekakan telinga seakan sudah menembus langit secara langsung. Pada saat ini, mata semua orang tertuju ke Valentino, jumlah penonton yang tak terhingga seolah sedang menyembahnya. Entah berapa banyak gadis yang diam-diam berharap Valentino membuka jendela mobil dan melirik mereka. Karena meskipun penampilan Valentino saat ini sangat biasa, dia tetap terlihat sangat keren dan gagah. Terlebih lagi, masih ada hadiah 200 miliar yang sedang menunggu untuk dibawa pulang. 200 miliar bukanlah jumlah yang kecil, loh. Malam ini, Valentino sudah pasti akan menjadi pemeran utama di mata para penonton. Harta, tahta, wanita, semuanya dimenangkan Valentino. Huek! Begitu AWK mendorong buka pintu mobil, dia langsung jatuh berjongkok di tanah dan terus muntah. Kakak kenapa? Vincent berlari menghampirinya dengan cemas, lalu mengulurkan tangannya untuk membantu tapi tidak jadi karena tidak berani, jadi dia hanya bisa bertanya dengan cemas. Mabuk darat. Jawab AWK dengan terbata-bata sambil memegang dadanya dengan tangan kecilnya. Vincent mengedipkan mata sipitnya dengan bingung, di hatinya terasa suatu perasaan aneh yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Seorang pembalap mobil genius membalap sampai mabuk darat. Kalau diumbarkan ke orang lain, mungkin orang yang mendengar akan tertawa terbahak-bahak. Namun, Vincent juga sudah menyaksikan seluruh pertandingan dengan mata kepalanya sendiri.
Kalau dia menggantikan posisi Valentino di dalam mobil, dia mungkin tidak akan sempat muntah, melainkan langsung pingsan di tempat. Lano, dasar brengsek! Apa-apaan kamu? Kakak sampai jadi mabuk darat gara-gara kamu! Vincent sengaja memaki Valentino, lalu diam-diam mengacungkan jempol kepadanya dan mengucapkan kata hebat. Valentino menggoyangkan kepalanya sedikit, lalu mendorong pintu mobil dan berjalan keluar menuju gadis pencatat waktu yang tinggi dan ramping. Dia bukan datang untuk menikmati pujaan ribuan orang, dia hanya fokus ingin mendapatkan uang. Lalu pada saat ini, barulah Lamborghini ungu milik John muncul di puncak gunung. Kali ini, John tidak lagi mengungkit perihal ingin bertanding dengan Valentino lagi. Pertandingan kali ini benar-benar sudah menghancurkan kepercayaan dirinya. Dia mau tak mau mengakui bahwa dirinya jelas bukanlah lawan Lano. Lano, kan? Aku ingat kamu. Ujar John yang melaju ke samping Valentino. Dia kemudian menatap kosong sejenak ke arah Valentino, lalu menginjak pedal gas menuruni gunung. Dia yang sudah dikalahkan oleh orang tak bernama pun malu untuk berlama-lama di arena ini. Namun, api kebenciannya terhadap Valentino tidak akan pernah padam. Seharusnya malam ini dia bisa membawa pulang hadiah itu dan bahkan bisa berteman baik dengan keluarga Lowell. Namun, impiannya itu hilang tak bersisa karena kemunculan Valentino. Mana mungkin John tidak marah? Mana mungkin dia tidak murka? Para anggota generasi kedua pengikut John juga menatap Valentino dengan dingin, lalu menyalakan mobil mereka dan pergi bersamanya. Halo, saya kemari untuk menerima hadiah saya. Valentino menghampiri perempuan cantik yang ramping itu dengan tenang dan langsung meminta hadiahnya tanpa basa-basi. Oke, ganteng, aku kasih sekarang, nih. Gadis itu melontarkan tatapan main-main kepada Valentino, lalu perlahan-lahan mengeluarkan 2 kartu bank dari dalam bajunya. Masing-masing kartu ini berisi saldo yang tidak kurang dari 20 miliar, jadi dia benar-benar enggan mengeluarkannya. Kalau saja Valentino bisa memberinya salah satu kartu itu, dia akan bangun dari mimpinya ini sambil tertawa. Bahkan kalau Valentino memintanya pulang bersama, dia akan pergi dengannya sekarang juga dan membiarkannya melakukan apapun yang dia mau. Valentino sedikit mengernyit dan berkata dengan sopan. Totalnya ada 6 kartu. Aduh, tidak usah buru-buru begitu, ganteng. Ujar gadis itu dengan centil, kemudian perlahan-lahan mengulurkan tangannya ke dalam bajunya lagi. Gerakan tangannya sangat lambat, seolah-olah sedang menunjukkannya kepada Valentino dengan sengaja. Terdengar suara lolongan dari pria-pria haus di sekitarnya. Tapi gadis itu tidak peduli sama sekali. Valentino mengusap-usap ujung hidungnya dan membuang muka. Setelah sekitar 10 detik, barulah gadis itu mengeluarkan 2 kartu bank lain dan menyerahkannya kepada Valentino. Ganteng, yang 2 lagi kayaknya jatuh agak ke bawah. Aku tidak bisa ambil. Nih, kamu bisa bantu tidak? Sambil berbicara, dia juga mencondongkan tubuhnya ke depan untuk mencari-cari kartu itu. Gila! Apa ini perlakuan khusus buat dewa balap? Cantik, aku saja yang bantu. Aku juga mau, tapi sayangnya aku bukan dewa balap. Bukan cuma masalah dewa balap, dia juga berhasil memenangkan lebih dari 200 miliar. Kalau saja aku belum punya pacar, aku pasti sudah. Terdengar berbagai panggilan genit dari luar arena. Para pria itu bahkan tidak berusaha menyembunyikan nafsu mereka sama sekali. Valentino berdeham-deham dan merasa agak canggung. Namun, untungnya dia bisa mengendalikan ekspresinya layaknya memakai dan mengganti topeng. Jadi di wajahnya tidak terlihat perubahan ekspresi apapun. Ganteng, tolong aku, dong! Melihat sikap Valentino seperti ini, gadis itu malah menjadi sangat tertarik. Dia bisa melihat bahwa Valentino sangat berbeda dari anak-anak orang kaya pada umumnya yang kerjaannya hanya menganggur saja. Semakin Valentino misterius dan sikapnya tertutup, semakin bangkit pula minat gadis itu untuk menggodanya.